Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pentingnya pembinaan karakter bukan karena kaprah umum atau common sense, melainkan didukung oleh berbagai pemikiran teoritik yang dikemukakan para ahli sejak lama. Karakter sejak zaman Yunani kuno telah dikenal sebagai bagian inheren dari etika normatif dalam 3 istilah pokok, yakni etika keutamaan atau virtues ethics, etika kewajiban atau deontological ethics, dan etika konsekuensi atau consequentialism ethics, atau sering juga dijuluki sebagai etika kegunaan atau utilitarian ethics. Dalam pandangan para filosof Yunani kuno, hakikat seseorang manusia itu ditentukan oleh karakter moralnya. Karakter-karakter moral ini berhubungan erat dengan standar-standar perilaku yang dapat atau tidak dapat diterima dalam interaksi sosial. Beberapa contoh dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, Plato dalam dialog-dialognya menyatakan bahwa karakter pada dasarnya berhubungan dengan bagaimana individu seharusnya bertindak dan kualitas-kualitas keutamaan atau virtues, yaitu yang diperlukan dalam masyarakat. Yang kedua, Aristoteles dalam karyanya yang termasyhur Nicomacheans meyakini bahwa kualitas-kualitas utama atau keutamaan mengacu kepada hal dan tindakan yang baik. Karakter yang baik berbasis kepada harga diri dan rasa percaya diri. Bila etika keutamaan atau virtues ethic menekankan karakter moral melalui pengembangan moral yang baik, etika kewajiban atau etika deontological mengasumsikan bahwa orang-orang akan bertindak secara moral bila mengikuti aturan-aturan yang benar atau aturan-aturan yang baik. Jadi setiap individu memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi aturan-aturan tersebut. Salah satu aturan emas atau golden rule tentang etika deontological yang dikenal sejak zaman dahulu kala, yang sering diasosiasikan dengan salah satu kata mutiara Confucius, yaitu lakukanlah terhadap orang lain seperti yang engkau harap akan diperlakukan. Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan eksplanasi etika normatif bahwa karakter itu stabil sehingga ia kokoh dan terpadu dalam segala situasi. Ibarat sebuah pohon yang kuat dengan akar menghujam ke perut bumi. Moralitas keutamaan seseorang dalam pandangan etika normatif adalah tidak mudah diombang-ambing oleh angin, tidak mudah lapuk oleh hujan, dan lekang oleh teriknya panas, dan bahkan dapat tumbuh subur, mekar berbunga, dan ranum berbuah. Terakhir, makna standar nilai atau norma adalah kondisi yang mengacu pada kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah ilmu dan teknologi, hukum, adat, dan kebiasaan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, hidup berkarakter adalah hidup yang dikehendaki, yakni yang menempuh jalan lurus mengikuti kaidah-kaidah nilai dan norma sesuai dengan fitrah manusia yang berorientasi kebenaran dan keluhuran. Selanjutnya kita akan bahas apa itu proyek belajar karakter. Proyek belajar karakter adalah model penguatan pendidikan karakter menggunakan basis pembelajaran proyek dengan muatan substansi atau ide untuk memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Sebagai model dipilih substansi atau ide generik, yakni berbagai persoalan yang penanganannya memerlukan kebijakan publik atau public policy. Misi dari model ini adalah
mendidik generasi muda agar mampu menganalisis berbagai alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Kemudian, dengan kapasitasnya sebagai warga negara muda atau young citizen, mencoba memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya atau di masyarakat setempat. Hasil yang diharapkan adalah kualitas warga negara muda yang berkarakter sebagai pembelajar yang otentik. Bagaimana membelajarkan model proyek belajar karakter tersebut? Mari kita bahas secara singkat. Kerangka operasional pedagogis dasar yang digunakan adalah modifikasi langkah pembelajaran saintifik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, memilih masalah untuk bahan kajian kelas. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi. Yang keempat, mengembangkan portofolio kelas. Yang kelima, menyajikan portofolio kelas atau showcase. Dan yang keenam adalah merefleksi pengalaman belajar. Kemasan produknya mencakup portofolio tayangan dan portofolio dokumentasi yang dikemas dengan menggunakan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan masalah. Yang kedua, mengkaji kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Yang ketiga, mengusulkan kebijakan untuk menangani masalah dan rencana kerja atau action plan. Sementara itu, kegiatan showcase didesain sebagai forum dengar pendapat atau simulated public hearing. Pada video ini, kami sajikan showcase proyek belajar karakter yang diikuti sejumlah dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dan perguruan tinggi mitra, serta para guru dari SMP Negeri 1 Bantul, SMP Negeri 3 Bantul, dan SMP Negeri 8 Yogyakarta. Selamat menyaksikan, semoga memberikan inspirasi untuk dijadikan program penguatan pendidikan karakter di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung pada showcase proyek belajar karakter Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Yang kami hormati Dewan Juri, Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI, dan Profesor Dr. Muhammad Murdiono SPD MPD. Yang kami hormati peserta pelatihan proyek belajar karakter Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021 dan para hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini Sabtu 16 Oktober 2021 kita semua dapat hadir di Ballroom Santika Hotel Kota Yogyakarta untuk menyaksikan proyek belajar karakter oleh peserta pelatihan proyek belajar karakter Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Showcase proyek belajar karakter ini akan menampilkan dua kelas yang akan membahas permasalahan terkait yang pertama merebaknya hoax dan yang kedua adalah kurang maksimalnya fungsi keluarga. Setiap kelas akan menampilkan 4 topik pembahasan, mulai dari kelompok portofolio 1 mengenai menjelaskan masalah, kelompok portofolio 2 mengkaji kebijakan alternatif untuk menangani masalah, kelompok portofolio 3 mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah, dan kelompok portofolio 4 mengenai mengembangkan rencana kerja. Sebelum kita memulai showcase hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Dewan Juri kita pada hari ini. Dewan Juri yang pertama, Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI. Beliau adalah profesor dalam bidang sosiologi kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia. Latar belakang pendidikan beliau sarjana S1 bidang pendidikan kewarganegaraan di IKIP Bandung 1987.
Magister bidang Sosiologi dan Antropologi Universitas Pajajaran 1994 dan doktor di bidang Sosiologi di Universitas Pajajaran tahun 2001. Program non-degree Australian Leadership Award Fellowship on Inclusive Education di Flinders University, Australia tahun 2011. Advanced Study and Training Program on Pedagogy and Chinese Teaching Materials di Beijing Language and Culture University China 2014 dan Australia Awards Fellowship on Quality Assurance in Higher Education di Flinders University, Australia tahun 2014. Kemudian dewan juri kita yang kedua adalah Profesor Dr. Muhammad Murdiono, SPD MPD. Beliau adalah dosen program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau juga menjabat sebagai Sekjen Forum Kaprodi PPKN se-Indonesia tahun 2016 sampai 2019, Editorial Board Jurnal Cakrawala Pendidikan tahun 2015 sampai 2017, Editor-in-Chief Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan yang terakreditasi Dikti Sinta 2 tahun 2016 sampai sekarang, dan juga Koordinator Penyusunan Soal SKD CPNS tahun 2018. Bidang keahlian beliau adalah Strategi Pembelajaran PPKN. Karya terakhir beliau adalah buku Pendidikan Kewarganegaraan Global, Membangun Kompetensi Global Warganegara tahun 2018, dan artikel jurnal ilmiah Strengthening the Democratic Character of Young Citizens Through the Citizenship Project tahun 2020. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk dewan juri kita. Terima kasih kami ucapkan kepada dewan juri yang sudah bersedia hadir berpartisipasi dalam kegiatan showcase hari ini. Kami informasikan dewan juri bisa dapat memberikan pertanyaan, tanggapan atau respon atas setiap hasil pemaparan anggota portofolio. Selanjutnya kami informasikan kepada seluruh hadirin dan juga peserta untuk dapat mempersiapkan pemaparan hasil kerjanya dengan teknis. Juru bicara setiap kelompok portofolio akan diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil analisisnya kurang lebih dalam waktu 4 menit. Kemudian dewan juri memberikan pertanyaan ataupun tanggapannya kepada kelompok penyaji dengan waktu diskusi kurang lebih 6 menit. Di akhir pemaparan, berikanlah yel-yel terbaik dari setiap portofolio. Setelah itu barulah dilanjutkan ke anggota kelas lainnya yang akan memaparkan permasalahan lainnya. Baik, mari kita mulai saja proyek belajar karakter kita hari ini. Semua siap, semangat Bapak Ibu semua? Siap, mari kita mulai showcase kita hari ini. Kelompok pertama yang akan menjelaskan masalah mengenai merebaknya hoax. Kita undang saja dari kelas Prambanan. Kami undang kelompok portofolio 1 yang akan menjelaskan masalah. Silakan untuk dapat hadir di panggung showcase kita hari ini. Kabar gembira untuk kita semua. Kelompok 1 ini siap menyapa. Tahukah kamu hoax itu seperti apa? Yuk mari simak penjelasan kita. Not good. Ada anggota kelompok portofolio 1 untuk memberikan penghormatan kepada seluruh hadirin. Silakan untuk dapat memperkenalkan diri dari setiap anggota kelompok. Baik, kami dari kelompok Prambanan 1. Perkenalkan, nama saya Maya Fitri Astuti dari mahasiswa UNY. Perkenalkan, saya Risa Nuruliyah, mahasiswa Pendidikan IPA Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Nabila, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Risma Diva Dewi, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, kami persilakan kepada anggota kelompok untuk menempati tempatnya masing-masing. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Yang terhormat Dewan Juri, kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia.
Perkenankanlah di sini saya mewakili kelompok portofolio 1 menyampaikan hasil, yakni dari tahap menjelaskan masalah. Baik. Seperti yang kita ketahui, masalah yang kita angkat adalah hoax. Hoax merupakan masalah yang sangat serius. Mengapa bisa demikian? Karena hoax memiliki dampak negatif yang sangat banyak. Yang pertama, bisa mengakibatkan rasa curiga, benci, dan sentimen di masyarakat, menimbulkan perbedaan dan perpecahan di masyarakat, bahkan bisa mengganggu stabilitas politik. Nah, hoax ini berdampak secara luas karena adanya internet. Menurut survei dari Kominfo, kemudian KIC dan juga Sibercerita, sekitar 30-60% masyarakat Indonesia itu terkena hoax. Dan yang bisa mengenali hoax tersebut hanya 21-36%. Nah, sebenarnya di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai hoax yang digunakan menindaklanjuti adanya hoax. Di sini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan 15 yang nantinya akan dijelaskan oleh kelompok portofolio 2. Namun pro kontra, masih saja ada pihak yang menggunakan hoax untuk kepentingan, misalnya buzzer, gitu kan. Nah, kita sebagai pihak tentunya kontra dong, ya kan ya Bapak Ibu? Ya. Sebagai pihak yang kontra, sebagai masyarakat yang baik budiman dan juga memiliki tingkat literasi yang tinggi, kita selalu menerapkan saring sebelum sharing. Apa itu Bapak Ibu? Kita ketika menerima suatu informasi, kita harus saring terlebih dahulu. Kita cek dulu informasinya, apakah itu betul, apakah itu faktual. Nah, setelah itu baru kita sharingkan, kita publikasikan kepada teman terdekat. Nah, jangan sampai langkah saring ini terlewat, karena ketika kita tidak menyaring dulu informasinya, kita justru akan jadi agen pembawa hoax. Oke, selanjutnya selain kita sebagai masyarakat, ada juga kelompok komunitas-komunitas. Salah satunya adalah Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah, kemudian ada MALIDI atau Masyarakat Peduli Literasi Digital, kemudian ada MAFINDO atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nah, komunitas ini bekerja bersama-sama dan bekerja sama dengan masyarakat, semua elemen masyarakat, melaksanakan edukasi hoax, seminar, kemudian melakukan penelitian, dan juga menciptakan teknologi untuk memerangi hoax. Nah, dari segi pemerintah ada Kominfo dan BSSN. Nah, di sini Kominfo melakukan penyelidikan atau pembenaran atas berita yang diduga hoax, kemudian memblokir situs-situs hoax, dan BSSN membantu Kominfo melaksanakan hal tersebut. Mungkin Bapak tanya, apa kaitan peran masyarakat, kelompok, dan pemerintah? Ketiga peran itu bersama-sama. Dari pemerintah itu menaungi seluruh masyarakat dari tingkat yang lokal hingga nasional, sedangkan untuk peran kelompok ini hanya menaungi lingkup lokal, dan peran masyarakat itu melingkupi rumah kita masing-masing. Nah, mari kita bersama-sama memerangi hoax, karena kita semua adalah duta anti hoax. 1 menit terakhir. Nah, kemudian untuk presentasi grafisnya ini ada di portofolio. Kemudian ini dokumentasi hasil observasi melalui internet dan identifikasi masalah. Ini adalah sesi wawancara dengan masyarakat. Kemudian ada artikel. Nah, ini adalah infografis dari hasil survei yang saya jelaskan tadi, bahwa masyarakat yang mengenali hoax baru 21-36%. Kemudian di sini ada tugas dan fungsi BSSN. Ada juga artikel yang menjelaskan perbedaan pendapat tentang hoax. Dan ini adalah pihak-pihak yang berperan dalam pemberantasan hoax. Ada BSSN, Kominfo, kepolisian, dan juga komunitas-komunitas. Di sini adalah identifikasi sumber informasi. Kami memperoleh informasi dari jurnal-jurnal, kemudian website yang kredibel, dan wawancara kepada masyarakat. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kelompok portofolio 1. Kami persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan tangkap
kelompok PUR 31 sudah menjelaskan masalahnya ya tentang merebaknya hoax. Pertanyaan pertama, tadi disebutkan bahwa memang hampir 64% ya masyarakat kita itu masih terpapar hoax gitu ya. Coba berdasarkan analisis dan temuan kelompok 1 ya, apakah memang ini ada kaitannya dengan tingkat pendidikan gitu ya. Jadi sebab literasinya sangat rendah, kok sampai 64%. Apakah ada relevansinya dengan tingkat pendidikan masyarakat? Semakin tinggi tingkat pendidikan, apakah memang semakin bisa ya mengantisipasi hoax? Karena itu, apakah semakin rendah tingkat pendidikan itu terpapar hoax itu lebih besar? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Menurut kelompok kami, tingkat pendidikan seseorang itu bisa mempengaruhi seseorang itu mudah terpapar hoax atau tidak. Misalkan kalau kita lihat saja, kalau kita melihat tingkat literasi di Indonesia itu biasanya kita melihat dari skor PISA di Indonesia. Ya. Itu kan skor PISA di Indonesia itu relatif rendah dan rankingnya itu hampir selalu di bawah. 15 tahun terakhir itu di bawah. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari situ bahwa tingkat literasi itu anak-anak usia 15 tahun di Indonesia saja itu masih rendah. Dan saya juga pernah membaca sebuah penelitian bahwa dalam 1 tahun anak di Indonesia itu hanya membaca 27 halaman saja. Itu dalam 1 tahun. Jadi menurut kelompok kami berdasarkan tingkat literasi yang sudah ada penelitiannya itu tadi akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu dalam memilih atau memilah sebuah informasi. Karena literasi itu sendiri seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya tingkat literasi yang tinggi, dengan ketika kita menerima informasi, maka kita akan berpikir lebih kritis lagi dalam menerima informasi itu, sehingga kita lebih bisa memilah mana informasi yang kiranya benar atau tidak, seperti itu. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, sekarang itu kelompok Anda pun tadi menyampaikan bahwa memang ada pro kontra ya, ada yang memang anti hoax, kebanyakan kita, tetapi ada yang juga pro hoax, bahkan memproduksi hoax. Terakhir ada laporan tuh ya dari polisi sudah menangkap yang memproduksi hoax, misalnya kelompok orang yang memang hidupnya itu dalam sehari-harinya itu memang memproduksi hoax. Apakah memang mereka itu tidak literate terhadap hoax atau memang akibat kebutuhan ekonomi ya, akibat kepentingan bisnisnya tetap seperti itu? Jadi bagaimana tuh? Tadi kan literasi itu mempengaruhi ya. Kalau semakin literate terhadap hoax ya semakin menghindari hoax. Tetapi kok ini ada orang Indonesia yang memproduksi begitu? Itu apa? Problem apa? Fenomena apa? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Jadi memang ada juga masyarakat yang pro terhadap hoax dan tujuan mereka itu sebenarnya untuk keuntungan pribadi. Jadi seperti apabila mereka memiliki suatu perusahaan, mereka bilang kalau produk mereka itu ABCD, padahal sebenarnya enggak. Jadi itu sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri agar perusahaan mereka itu bisa maju dan produknya bisa terjual. Lalu mungkin tambahan, jadi orang yang punya literasi tinggi itu pasti akan memiliki, mungkin itu sebuah taktik seperti itu ya Pak. Ada orang itu yang ketika memiliki kecerdasan yang lebih, dia itu akan tahu mana yang benar, tapi juga punya atau dia itu bisa juga memikirkannya itu untuk hal yang lain. Seperti misalkan seperti yang teman saya tadi sampaikan, hoax itu untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri, seperti itu. Ya, tetapi yang paling membahayakan produksinya itu justru yang sara, ya gitu. Biasanya berisi berita-berita yang justru bohong, tetapi justru beritanya itu nyangkut sara. Itu sebetulnya apa? Fenomena apa tuh yang terjadi di kita kok ada seperti itu? Padahal kita sudah 76 tahun merdeka, gitu. Tetapi masih ada, walaupun memang aparat keamanan memang tidak tinggal diam. Coba fenomena apa? Misalnya apakah ada agenda-agenda tertentu dari kelompok masyarakat? Hoax yang diproduksi itu justru sara. Silakan.
Saya izin menjawab. Silakan. Untuk konten masyarakat yang mengandung sara mungkin emang dibuat karena ada tujuan tertentu ya Pak. Misalkan agar masyarakat itu fokus pada hal yang buruk, lalu dia malah pikiran-pikiran yang wah hal ini tuh lebih menarik bagi mereka daripada hal-hal yang seharusnya mereka perhatikan seperti peningkatan pendidikan atau tentang perekonomian seperti itu. Tapi hoax itu ternyata tidak hanya masyarakat saja yang membuat. Pernah saja ada kasus yang sepertinya yang saya pernah dengar ya, itu pemerintah juga bisa menghasilkan hoax juga tentang itu karena tujuan pemerintah mungkin ingin menutupi kasus yang ternyata lebih baik kasus yang lebih diperhatikan tapi emang ditutupi dengan hoax yang mereka sengaja buat. Itu kasus yang anarkisme itu yang saya tahu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok portofolio 1, berikan tepuk tangan yang meriah. Sebelum meninggalkan area showcase, kami persilakan untuk menampilkan yel-yel terbaiknya. Indonesia bablas hoax. Ya, silakan untuk bisa kembali ke tempat. Bablas hoax ya, harus hilang hoax kita. Baik, itulah tadi penampilan dari kelompok portofolio 1 yang telah menjelaskan permasalahan mengenai merebaknya hoax. Tidak kalah menarik, ada kelompok portofolio 2 yang akan segera menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan apa yang harus ada dan ditangani untuk menangani masalah ini. Kita undang saja, inilah dia kelompok portofolio 2. Silakan untuk memasuki area showcase. Cirelu Prambanan tidak daku, Prambanan kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti bisa. Kelompok 2 bisa. Baik, silakan untuk memberikan penghormatan kepada seluruh dewan juri. Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri. Saya Rizky Alivia, guru mapel bahasa Inggris dari SMP Negeri 1 Bantul. Saya Indri Astuti, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Bantul. Saya Rizky Andriana Yuryani, guru PPKN di SMP 3 Bantul. Dan saya dari Eva Sutiani dari guru IPA SMP 3 Bantul. Baik, kami persilakan kepada Indri Astuti SPD, guru bahasa Indonesia SMP 1 Bantul, untuk dapat menyampaikan hasil analisisnya. Baik, terima kasih Bapak Dewan Juri yang saya hormati dan Bapak Ibu guru sekalian yang kami banggakan. Perkenalkanlah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok portofolio 2 tentang mengkaji kebijakan alternatif untuk menangani masalah dari merebaknya hoaks di masyarakat. Yang pertama, rangkuman tertulis tentang kebijakan alternatif. Jadi seperti yang sudah disampaikan pada kelompok 1 tadi, bahwa ada 2 kebijakan alternatif yang kami pilih di sini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana pasal 14 dan 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 tentang informasi dan transaksi elektronik ada 2 pasal. Pasal yang pertama adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan pasal yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Nah, dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini berdasarkan analisis kami dengan pengolahan data dan juga wawancara, ternyata ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah adanya kepastian hukum dan mencegah konflik di ranah maya. Keuntungan yang kedua, menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dalam menuliskan informasi. Dan keuntungan yang ketiga, dengan adanya undang-undang ini adalah masyarakat lebih paham tentang etika dalam penyebaran informasi. Sedangkan kerugiannya, yang pertama, disalahgunakan oleh orang berkuasa untuk membungkam pihak-pihak yang kritis. Jadi di sini kemungkinan contohnya adalah wartawan seperti itu. Dengan adanya undang-undang mungkin mereka ruang geraknya agak terbatas karena ada undang-undang ini. Kemudian kerugian yang kedua, kebijakan yang ada kurang didukung dengan peraturan teknis yang lebih jelas. Kemudian untuk kebijakan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 14 dan 15. Pasal 14 berbunyi, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan. Baik, langsung saja di sini kami jelaskan keuntungan dan kerugiannya. Undang-Undang Nomor 1 ini tahun 1946, keuntungannya yang pertama adalah menertibkan hoaks yang beredar. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih memperbaiki literasi digital. Dan keuntungan yang ketiga, menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima berita dan mengonfirmasi kebenaran berita. Kerugiannya, kurang luasnya cakupan undang-undang karena hanya mengatur tentang transaksi elektronik saja. Di sini presentasi grafis kebijakannya, yaitu yang pertama adalah dari poster, kemudian yang kedua wawancara dengan Kepala Kominfo Kabupaten Bantul, kemudian ada grafik rekapitulasi isu hoaks virus corona dan yang lainnya. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kelompok portofolio 2. Silakan kami kepada Dewan Juri untuk dapat memberikan respon dan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Kelompok 2 sudah menyampaikan paparannya cukup bagus terkait dengan kebijakan alternatif untuk menangani masalah yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1. Pertanyaan saya yang pertama, tadi saya melihat ada dua kebijakan ya, kebijakan alternatif Undang-Undang Nomor 11 2008 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kalau misalnya ada kasus terkait dengan hoax ini, mana yang akan didahulukan? Apakah akan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 ataukah Undang-Undang Nomor 1? Ya Pak, izin menjawab. Kalau ada pelanggaran terhadap undang-undang ini atau ada kasus hoax, biasanya akan dijerat dengan undang-undang yang lebih baru terlebih dahulu, tetapi juga nanti melihat isinya. Jika itu juga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, nanti juga bisa dijerat dengan dua pasal tersebut. Karena walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini sudah cukup lama, tetapi sampai saat ini masih berlaku. Ya, baik. Kemudian yang kedua, dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang tadi kelompok 2 sampaikan, ya, ada pembatasan-pembatasan ya di dalam berekspresi, dalam menyampaikan pendapat. Bagaimana konteks ini dengan dikaitkan dengan demokrasi yang menjadi pilar di dalam NKRI ya, di negara kita. Dengan adanya undang-undang kita ini, apakah kemudian demokrasi nanti dapat berkembang atau tidak? Karena kita dibatasi ruang geraknya. Bagaimana menurut kelompok 2? Ya, terima kasih. Kalau menurut kelompok kami, demokrasi tetap bisa berkembang, Pak. Karena antar partai mungkin antar partai kan butuh apa ya?
enggak, maksudnya antar partai itu kan saling bersaing gitu kan Pak. Nah, salah satu persaingannya mungkin partai yang kurang dominan atau partai yang minoritas terkadang kan membuat berita-berita bahwa partai yang itu seperti ini, partai yang ini seperti ini. Itu pun dalam rangka itu kan kembali untuk menguntungkan bukan diri sendiri tapi politiknya, kelompoknya. Ya, baik ya. Jadi tadi ya tujuannya bukan untuk membatasi ya, mungkin di dalam negara demokrasi itu kebebasan atau kemerdekaan mengumumkan pendapat tetap ada ya. Kemudian seperti tadi disampaikan ya, tentu ada pihak-pihak yang mendukung dan menentang ya kebijakan yang saudara sampaikan ya. Kemudian siapa yang menentang dan siapa yang mendukung kebijakan yang tadi saudara sampaikan? Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Menurut kelompok kami pasti ada yang menentang dan mendukung kebijakan ini, terutama dari kalangan masyarakat. Tidak semua masyarakat akan mendukung kebijakan ini, kembali lagi kepada kepentingan mereka masing-masing. Jika mereka merasa kepentingan peraturan ini menguntungkan mereka, pastikan mereka akan pro atau mendukung kebijakan ini, tapi begitupun sebaliknya. Ya baik. Berikutnya kalau dari sisi keuntungan ya, apa keuntungan yang bisa saudara sampaikan ke kami ya dengan melihat dua alternatif kebijakan yang sudah dirumuskan tadi, terutama untuk pengembangan demokrasi di Indonesia misalnya. Keuntungan dari dua kebijakan ini, Bro. Ya, jadi keuntungan dari dua kebijakan yang ada ini yang paling utama adalah masyarakat itu lebih memahami bagaimana mereka berpendapat, bagaimana mereka berkomunikasi, menyebarkan informasi dan sebagainya. Jadi memiliki batasan begitu, Bro. Selain itu masyarakat atau orang warga Indonesia khususnya itu mereka memiliki payung hukum, perlindungan hukum, dasar hukum, jadi merasa safe, merasa aman seperti itu. Kemudian berikutnya ya, bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan ini bisa tersosialisasikan dengan baik, karena kan kita tidak semua warga masyarakat itu tahu tentang isi undang-undang itu ya. Bagaimana saudara punya langkah untuk agar warga negara itu tahu bahwa aktivitas digital yang dia lakukan misalnya di dunia medsos ya itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Caranya bagaimana? Baik, mungkin caranya untuk menyosialisasikan kepada masyarakat mungkin dengan kampanye-kampanye Bapak. Jadi tadi seperti yang sudah kami tayangkan ada beberapa poster di situ. Jadi kita bisa membuat poster-poster anti hoax ataupun mempublikasikan undang-undang ini kepada masyarakat menggunakan sosial media. Mungkin itu yang paling dekat dengan Satu menit terakhir. Jadi dengan seperti itu, dengan banyaknya poster-poster kemudian kampanye-kampanye untuk melawan hoax, itu saya rasa akan sampai ke masyarakat juga seperti itu. Ya, terakhir apa yang alasan apa yang bisa meyakinkan kami misalnya bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang solutif ya, yang bisa mengatasi persoalan yang tadi sudah diidentifikasi oleh kelompok satu. Silakan. Di sini karena undang-undangnya ini memang tentang informasi dan transaksi elektronik. Kita mengambil dua undang-undang, yang pertama adalah untuk payung hukum tentang ITE dan yang kedua tentang hukum pidananya Bapak. Jadi untuk pelaku maupun korban itu ada payung hukumnya seperti itu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 2. Silakan untuk menampilkan yel-yelnya sebelum kembali ke tempatnya. Suwe ora jamu berang-perang, suwe ora ketemu pisan yang sedelok. Silakan saudara Bapak Ketua untuk kembali ke tempat. Itulah tadi presentasi
kasih dari kelompok portofolio 2 yang telah menyajikan hasil analisisnya mengenai kebijakan-kebijakan alternatif yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk menangani masalah. Selanjutnya, kita lihat bagaimana usulan yang akan diambil oleh kelas Prambanan untuk menangani masalah ini. Kita undang saja, inilah dia kelompok portofolio 3 dari kelas Prambanan. Silakan untuk memasuki area showcase kita. Aku belajar ini, aku belajar itu, ini itu banyak sekali. Semua dapat ditaklukkan, dapat ditaklukkan oleh kelompok 3. Kalian melihat kelompok paling kompak. Bukan kelompok 3. Senang sekali kelompok 3. Ya, luar biasa. Silakan untuk dapat memberikan penghormatan kepada seluruh hadirin. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Aninda Suryani dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sarjana Wiatata Mahasiswa Yogyakarta. Perkenalkan, saya Hanifah Iksanawati, guru pendidikan agama Islam di SMP 1 Bantul. Terima kasih. Saya Yusda Sahara, guru matematika di SMP 3 Bantul. Terima kasih, saya Sally Catherine dari Prodi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Yan Rubianto dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa FPS UNY. Kami persilakan pada anggota kelompok untuk menempati tempatnya masing-masing. Kemudian kami bertempatan pada juru bicara kelompok portofolio 3, yaitu Ibu Hanifah Iksanawati SPD, guru PAI SMPN 1 Bantul. Kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Dewan juri yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru dari sekolah di Yogyakarta yang saya hormati, serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 melanjutkan dari pembahasan kelompok 2 tadi, kita akan mengambil kebijakan pemerintah dalam yang berupa Undang-Undang ITE pasal 28 tahun 2008 yang perlu didukung dengan adanya program gerakan literasi digital. Program literasi digital ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital dan alat komunikasi sejenisnya, mengemukakan, membuat, menggunakan, mengevaluasi informasi secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungan dari program tersebut adalah meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir, serta memahami dan mengelola informasi. Sedangkan kerugiannya di sini ada ketimpangan dari akses internet di antar daerah yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya, dari agenda yang kita rencanakan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di Indonesia, karena kita tidak melanggar hak asasi manusia, kita melakukan kegiatan tersebut dengan adil dan jujur, serta tetap memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menyampaikan kebijakan yang lain melalui pengadilan yang ada. Kami mendapatkan data-data tersebut dari berbagai info. Pertama, kita mendapatkan dari media digital yang mengenai Kominfo merencanakan program literasi digital. Kemudian kita melaksanakan wawancara dengan Ibu Waniningrum
Beliau sebagai Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan dan Persandian Kominfo Bantul. Di sini juga kita melihat dalam YouTube itu ada peluncuran program literasi digital nasional yang belum lama ini dilakukan di bulan Mei, dan kita melakukan studi literatur bersama kelompok. Sumber-sumber informasi data yang kita dapatkan di sini ada pengertian literasi digital dari Kompas. Keuntungan dan kerugian literasi digital kita dapatkan dari web. Tugas Kominfo kita dapatkan dari web dari Kominfo itu sendiri. Ya, demikian adalah hasil pembahasan dari kelompok portofolio 3. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 3. Selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih. Pertama coba jelaskan ya, apakah sama yang dimaksud dengan program literasi digital yang disampaikan oleh kelompok 3 ini dengan yang diluncurkan pemerintah, dalam hal ini Kominfo. Baik, terima kasih Prof. Budimansyah atas pertanyaannya. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kebijakan yang pemerintah buat untuk memberikan literasi digital kepada seluruh masyarakat tentu merupakan kebijakan yang sangat tepat untuk menangkal kebohongan dan juga penyebaran informasi. Oleh karena itu kelompok 3 tentu menyatakan bahwa program yang kami rencanakan itu sangat sesuai dengan kebijakan pemerintah tersebut. Ya, selanjutnya sebab program literasi digital itu kan mengambil basisnya dari bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28, yang intinya itu kan ada hoax, untuk menanggulangi hoax dalam konteks ekonomi ya, menguntungkan dalam transaksi elektronik begitu. Dan yang kedua dalam konteks hoax yang sara gitu ya. Nah, jadi dari kedua atribut hoax itu memang sejauh mana bisa ditanggulangi apabila program literasi digital itu berhasil. Terima kasih Prof. Budimansyah atas pertanyaannya. Tujuan dari program gerakan literasi digital ini kami harapkan bisa menyentuh seluruh aspek masyarakat. Seperti ada dinyatakan dalam UU ITE pasal 2 bahwa kebijakan pemerintah ini diharapkan bisa menyangkal kebencian baik itu dari individu, kelompok maupun masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya pun akan dilakukan misalnya lomba poster kepada mahasiswa, edukasi atau seminar yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat dan juga semua aspek masyarakat di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, tetap saja di dalam program ini kan ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, yang kontra itu barangkali melihat sisi kerugian. Nah, sedangkan pihak yang kontra, yang pro, itu pasti melihat dari sisi keuntungannya dari kebijakan yang diusulkan kelas ini, yaitu program literasi digital. Nah, menurut pandangan kelas ini, apakah memang ada sisi keburukannya atau kekurangannya dari program ini, di samping beberapa keunggulannya tadi sudah disampaikan oleh juru bicara, sehingga akan menyisakan bagi orang-orang yang kontra begitu. Apakah menemukan nggak sisi kekurangan dari program ini yang barangkali nanti justru oleh kelompok 4 nanti ditanggulangin lah, di bagaimana kelemahan itu ditutupi? Silakan. Ya, bisa dijawab oleh anggota kelompok lainnya. Terima kasih Prof. Saya akan mencoba menjawab untuk mewakili kelompok 3 bahwa sisi kerugiannya atau kerugiannya adalah ketika akses internet itu tidak sampai ke jaringan satu daerah, kan literasi digital akan tidak maksimal. Kemudian yang selanjutnya itu ada semacam penekanan jadi keterpaksaan ya, sejak usia dini anak-anak harus mampu untuk melakukan literasi digital. Ya. Ya, nah dengan demikian sebetulnya walaupun dari definisinya sudah disampaikan, yang paling sederhana saja
yang dimaksud dengan digital literate itu ya, atau orang-orang itu punya literasi digital itu kayak apa gitu sehingga akan menghindari hoax gitu, kayak apa ya, silakan. Baik, saya ingin mencoba menjawab. Jadi kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat. Paling kecil, contoh paling kecil adalah membedakan mana sumber primer, mana yang hanya sekedar media sosial. Masyarakat itu belum bisa membedakan mana berita yang dari lembaga atau sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, kredibel ya, atau terdaftar dalam Dewan Pers Nasional istilahnya seperti itu, dan dengan berita yang berasal dari hanya sekedar media sosial tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti berita-berita yang tadi disinggung oleh Prof, mungkin yang dimaksud adalah penangkapan salah satu direktur TV swasta ya, yang akhir-akhir ini sedang ditangani oleh polisi karena membuat konten-konten dalam YouTube yang tidak benar, bahkan menyudutkan atau bahkan mengancam sinergitas antara para penegak hukum dan pemegang kewenangan pertahanan di Indonesia. Masyarakat, bahkan saya ngecek sendiri di kolom-kolom komentarnya ada yang terbawa dengan berita yang disajikan, padahal itu hanya konten YouTube dan kalau kita cross-check dengan sumber utama sangat jauh dari kebenaran. Seperti itu. Jadi intinya literasi digital itu paling sederhana adalah membedakan mana sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dengan mana yang sumber hanya media sosial dan belum tentu kebenarannya. Seperti itu, Prof. Ya, terima kasih. Memang kelompok ini kan hanya tugasnya hanya itu ya, bagaimana mengusulkan kebijakan yang diyakini oleh kelas bisa menghindari hoax gitu, yaitu dengan program literasi digital. Nah, nanti bagaimana teknis dan sebagainya itu nanti tugas kelompok 4, teman. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kami. Ya, sebelum meninggalkan area showcase, kami persilakan kelompok portofolio 3 untuk menyampaikan yel-yelnya. Ada sedikit pesan, sebelum kita bernarasi, alangkah lebih baiknya kita berliterasi, seperti itu. Ya, silakan kepada kelompok portofolio 3 untuk kembali ke tempat. Itulah tadi hasil analisis pembahasan mengenai kebijakan yang diusulkan oleh kelas Prambanan untuk mengatasi masalah portofolio. Tidak kalah menarik, inilah intinya dari keseluruhan analisis, yaitu bagaimana kelas Prambanan akan merencanakan, mengembangkan rencana kerja untuk menangani masalah ini. Kita undang saja, inilah kelompok portofolio 4 untuk dapat hadir di area showcase kita. Silakan. Prambanan Porto 4 siap lanjutkan aksi merancangkan action plan untuk jadi aksi nyata. Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk dapat memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok portofolio 4. Perkenalkan, nama saya Nadi Sulistyorini dari SMP Negeri 1 Bantul. Saya Fatika Fauzia Hanum dari UNY. Saya Jatuh Jatmiko dari Prodi Pendidikan Sosiologi FISIP UNY. Perkenalkan, saya Puji Wulandari dari Prodi PPKN Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Siti Nur Aziza dari SMP 1 Bantul. Izin memperkenalkan diri, saya Nur Hayati Farida dari SMP 3 Bantul. Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk dapat menempati tempatnya masing-masing. Kami persilakan kepada Ibu Nani Sulistyorini, SPD, Guru Matematika SMP 1 Bantul untuk memaparkan hasil kajiannya. Baik, sebelumnya yang terhormat Dewan Juri dan yang kami hormati para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok portofolio 4
ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengembangkan rencana kerja. Cara kami mengajak masyarakat untuk mendukung rencana kerja kami, yaitu dengan mengoptimalkan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat, disertai dengan menempatkan infografis tentang bahaya penyebaran hoax di ruang publik. Langkah kami ada dua. Yang pertama yaitu memberikan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan. Untuk yang kedua, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Oke, kemudian cara kami mengajak pemerintah untuk dapat mendukung rencana kerja kami, yaitu dengan menjaring aspirasi masyarakat tentang literasi digital, kemudian disampaikan kepada lembaga pemerintah terkait dampak negatif merebaknya hoax. Di sini untuk pihak pendukungnya, dari masyarakat sendiri itu dari camat atau kecamatan tersebut, dari lurah, duko, RW maupun RT. Untuk dari pihak pemerintahnya yang mendukung itu dari Kominfo, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga Ombudsman. Kemudian untuk pihak penentangnya, yaitu dari masyarakat yang menganggap bahwa UU ITE itu membatasi kebebasan untuk berpendapat. Seperti itu. Untuk selanjutnya, presentasi grafis rencana kerja yang sudah kami buat kemarin. Yang pertama ada kerangka program kerja. Di sini kami mengadakan sosialisasi yang bertujuan sasarannya itu untuk seluruh lapisan masyarakat. Ada dari pamong desa, ada organisasi masyarakat maupun LSM. Dan yang mengisi sosialisasi tersebut berasal dari akademisi, dari Dinas Informasi Komunikasi, dari kepolisian maupun dari masyarakat yang peduli siber. Untuk selanjutnya, bentuk sosialisasi di sini ada 3. Yang pertama penyuluhan kepada masyarakat, yang kedua itu virtual, membuat iklan layanan masyarakat. Untuk yang ketiga itu membuat seperti media cetak. Di sini ada infografis, baliho maupun banner. Selain sosialisasi, di sini kelompok kami juga akan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif ya. Dengan cara apa? Untuk membentuk duta ataupun agen anti hoax yang bertujuan untuk memberikan best practice atau contoh baik kepada masyarakat ya, dengan cara programnya bisa jadi saring sebelum sharing gitu. Untuk selanjutnya melaksanakan program dengan menempatkan infografis di ruang publik. Lalu di sini juga ada artikel cara mengatasi berita hoax di dunia maya. Nah, artikel di sini kami dapatkan dari Kominfo untuk sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya di sini juga ada poster literasi digital. Ini pun juga sebagai bahan contoh untuk menempatkan infografis kepada ruang publik. Baik, untuk selanjutnya identifikasi sumber informasi. Kami dapatkan yang pertama dari UU ITE, kemudian ada juga dari flyer literasi digital, kami dapatkan dari Kemdikbud. Selain itu kami juga dapat kemarin sudah melakukan wawancara dengan masyarakat ya. Kemudian kemarin kami juga melaksanakan wawancara dengan Bapak Kodrat Buntoro dari Kepala Produksi dan Distribusi Informasi Publik Kominfo Bantul. Itu. Tentu juga artikel juga kami dapatkan. Baik, sekian yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Dewan Juri untuk dapat memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih kelompok 4 ya. Ini menjadi ujung tombak dari pelaksanaan penyelesaian masalah yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Baik kelompok 1, 2, dan 3 ya. Tadi menarik terkait dengan upaya untuk melakukan action plan, salah satunya sosialisasi ya, sosialisasi dengan berbagai macam cara ya, virtual, penyuluhan, dan melalui media cetak. Kalau yang penyuluhan itu nanti bentuknya dalam bentuk apa? Rencananya? Baik, terima kasih Prof. Mur. Untuk penyuluhan sendiri adalah kita mengadakan secara dua, di dunia nyata dan dunia maya, di virtual dan nyata. Di dunia nyata kita akan membuat sebuah acara sosialisasi yang itu dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kita akan melakukannya di masyarakat desa yang tingkat pengetahuan dan literasinya rendah, jadi masih rendah. Itu kita akan mengundang beberapa organisasi yang di situ ada ormas, kemudian ada kepemudaan, Karang Taruna, Pamong Desa,
kemudian kita akan mengajak dari instansi terkait, kepolisian, kemudian dinas komunikasi dan informasi, kemudian dinas-dinas lain yang terkait dengan literasi digital ini dan pencegahan hoax. Itu di dunia nyata. Kalau di dunia maya kita sosialisasi juga membuat sebuah acara misalnya dengan luring, kemudian kita menyebarkan flyer, kemudian menyebarkan poster di dunia maya sehingga itu bisa meningkatkan literasi masyarakat tentang digital ini bisa meningkat seperti itu. Baik, kalau kita melihat tadi juga disampaikan oleh Prof. Budimansyah di awal bahwa sebenarnya kan hoax itu muncul bukan karena masyarakat itu tidak atau literasi digitalnya kurang ya kalau tapi juga mungkin dilakukan oleh orang-orang yang cerdas dan yang kurang artinya di desa pun kan sepertinya harusnya mungkin juga ada ya penyebar hoax yang levelnya di desa. Baik, kemudian yang kedua pertanyaan saya tadi berbagai macam action plan yang saudara sampaikan cukup menarik ya. Kemudian bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa action plan yang Anda sampaikan itu akan berhasil untuk mengatasi hoax? Untuk meyakinkan di situ memang kita butuh partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Artinya kita itu bukan hanya secara presentasi, ceramah, kemudian oral dan sebagainya, tetapi kita melibatkan masyarakat, misalnya masyarakat terutama pemuda itu kita membentuk misalnya duta anti hoax, kemudian putra anti hoax, putri anti hoax dan sebagainya. Artinya mereka menjadi role model, menjadi best practice, praktik baik untuk bisa menjadi teladan bagi masyarakat di dalam meyakinkan. Jadi seperti influencer, kemudian selebgram itu kan bagaimana menularkan sesuatu hal yang baik kepada masyarakat untuk meyakinkan. Ya, baik, teladan ya, jadi perlu contoh. Baik, kemudian tadi saya lihat ada juga penentang ya, kan ada pendukung dan penentang terhadap action plan yang akan saudara kembangkan atau saudara lakukan. Nah, kemudian bagaimana upaya yang dilakukan oleh kelompok 4 terhadap para penentang kebijakan yang dirancang akan dilakukan gitu? Terima kasih Prof atas pertanyaannya, izin menjawab. Jadi untuk menghadapi atau meyakinkan ya kelompok penentang dari masyarakat itu sendiri terkait dengan aksi nyata dari literasi digital ini diperlukan ya tadi lebih optimalisasi peran dari duta anti hoax dan juga kader. Nah, itu lebih melakukan pendekatan, dia meyakinkan dengan cara misalnya gini, memberikan penyuluhan, ada dampak-dampak bagaimana atau memberikan contoh kasus yang terjadi ketika ada berita hoax, terus kemudian dampak negatifnya seperti apa ke masyarakat sehingga masyarakat akan menyadari ternyata ini sangat berdampak buruk dan bahkan bisa menjadikan perpecahan seperti itu. Maka ya perlukan tadi pihak dari agen tadi kemudian nanti bisa bekerjasama dengan Kominfo maupun dari pihak-pihak yang terkait tadi yang dilibatkan. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih waktunya. Saya tambahkan saja. Jadi ada efek jerah yang diperlukan di sini, ada kelembagaan yang perlu kita libatkan, bahwa tidak hanya penyebar hoax saja yang diberi jerah, tetapi pembuat. Jadi pembuat berita itu perlu diberi sanksi. Ya, disinilah pentingnya kerjasama dari kelembagaan itu untuk menegakkan agar tidak terjadi penyebaran hoax. Yang kedua ini dari pihak teknologi juga, ini kita juga bisa ajak kerjasama karena sekali lagi berita-berita hoax ini tersebar itu salah satunya melalui media sosial. Nah, pengelola teknologi juga bisa kita libatkan mana-mana berita yang sekiranya itu tidak layak untuk disebarkan. Yang ketiga adalah literasi tadi. Jadi gerakan literasi ini saya dari kelompok kita ini sangat penting karena ini sekali lagi dalam rangka melindungi generasi muda kita. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4. Mudah-mudahan action plan-nya bisa berhasil ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menyampaikan paparannya. Sebelum meninggalkan area showcase, kami silakan untuk menandakan yel-yel terbaiknya. Itu menyesalkan, merugikan, menghancurkan. Jangan ikut menyebarkan berita hoax besar, menimbulkan permusuhan, perpecahan. Ayo, Portofolio 4 untuk dapat kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, demikianlah presentasi showcase dari kelompok portofolio 1, 2, 3, dan 4 dari kelas Prambanan yang telah sangat berjuang menyelesaikan permasalahan mengenai merebaknya hoax. Tentu saja hoax ini adalah masalah kita semua yang harus kita selesaikan. Tadilah hasil rencana kerjanya, semoga bisa kita laksanakan bersama dan juga memerangi hoax ini. Baik, demikianlah paparan dari kajian portofolio kelas Prambanan yang telah mengangkat permasalahan mengenai merebaknya hoax. Sekarang yang kita nantikan, yang kita tunggu-tunggu, yaitu atraksi persembahan dari kelas Prambanan. Bagaimana kelas Prambanan, sudah siap dengan atraksinya? Langsung saja kita persembahkan atraksi dari kelas Prambanan dengan drama Salah Tempo. Kami persilakan. Pada suatu pagi yang cerah dengan angin yang sepoi-sepoi, Bu Cici sedang scroll sosial media di handphonenya sambil menunggu tukang sayur datang. Pagi-pagi tukang sayurnya kok belum kelihatan ya? Saya tak buka Facebook. Loh. Iki fotone sapa kaya kenal? Kok kaya Mbak Endang ya? Mbak Endang tuh toh kok perutnya gayu sok kedap. Oh iya. Saya kepo aku. Orang minat nyayu lah saiki. Iya, iku apa dari kita tidak minat Yuk, lonjo sek gosip pengkon. Situ yang dibacaane aku bacaane. Apa ini? Ini lho. Pagi Mbak, itu Mbak belanja apa? Tumbas sayur bayam mawon Bu. Nggih, pintar. Tumbas mawon nggih. Kalian ngomong kowe, Mbak. Mbak Endang. Kok enggak kelihatan Mbak Endang? Baliannya mboten sapu-sapu nggih. Nggih. Oh, Mbak, cepet kok saya tambah lemu. Gimana kemarin? Udah 2 minggu gak kelihatan. Iya, Nggih, Bu. Kula iki konten dene Ibu dados kula sami sampun ngantuk. Saat ini dari kemarin tinggalnya di mana? Tak kan ke tempat Ibu ke Banjarmasin. Terus balik ke Jetes motor. Oh, oke. Lho, jangan ya. Hati-hati. Oh, jadi ya. Tapi tak delok mangga. Oh, ya. Oh, iki Ibu. Saya mana? Kalau kita ada Ini aku mau batal gue aku.
Surabaya tak pusat kok. Oh alah ibu. Di tempat rewang sudah ada Ibu Dani, Bu Rejo, dan beberapa ibu-ibu lain. Ada yang sedang melipat kardus dan juga menata makanan. Gawane apa ya saiki yo? Ambek apa ya gawane? Aku kardus. Ya seperti itu terus tak klip. Ya, ini ditandangi bareng-bareng gawane rampung. Kabarnya piye nae, Pak? Sehat toh? Alhamdulillah yuk. Suara ketemu piye yuk? Enjang yuk. Ya. Enjang. Kene cepat. Ayo kene. Gawane kan gak rampung. Apa? Pengen ngerti aku. Kepo ta wis deh. Lah ya wis lah. Dirampung kesek gaweane. Lembu. Ya. Dia gak cerita. Sikit tok ono. Tak tunggu cek penasaran aku. Nak jenengan tahu kan yang rumahnya di pengkolan cerak rumahku itu lho. Sempet Endang, ponakane Yu Tumina. Endang tuh. Lah nggih. Oh lah iya. Wis rasan-rasan iki kan. Wis krungu-krungu aku. Enggak tahu. Iya. Ini tahu kula. Pagi-pagi pas nunggu tukang sayur lewat rumah saya. Piye? Mana karo? Iya lah. Karo gaten. Artianku Mbak Endang. Ayo. Nah iya tak ngene. Mbak Endang. Nama enggak kelihatan dari mana aja. Kan tak ngene iki. Iya. Ana sik nendang. Berarti tenan kuwi. Pun malah kula sik kudet berarti. Tenan kuwi. Aku kepethuk telung sasi kepungkur. Isih cilik, bocah isih bocah biasa wae. Kula wae sok iki ndelok Facebook tak buka Facebook. Kok piye? Templek kalih wong lanang lho. Kayak fotone iki ngoten. Halah. Banyak jenenge Endangnya kan nek lunga tekan wengi-wengi ta yo. Lek wong lanang lho. Resiko yo nek Assalamualaikum. Nek mulai wong lanang. Apa jawab napa e? Bisa gitu. Wah, napa ya ampun ya berita Oh nggih. Lah wong enten Bu Indri kok sik dodolan kalih kula. Sing mau kae to. Ah iya masuk. Alah, nggih Bu. Tak duduk Saksine Bu. Kita berdua saksinya Bu. Nggih. Kok kowe ngene ya Bu. Ada bedane ya. Ora niki beda lho Bu. Iya, ada beda. Lah kan grenjel. Paling yo bener paling. Tapi iki sapa bojone? Pokoke kok Kan dereng undang-undang. Lah iya mboten undangan apa kuwi? Lah ora ya berita. Nek ana undangan bojoku diundang genduran tahlilan. Oh silakan. Buana iki bocah do nyambut gawe kok ora rampung-rampung. Wis bromo-bromo. Ayo ayo. Monggo Bu, ewang-ewang monggo. Ya ada berita. Lah niki ibu Bude niki kan kebetulan budenya Mbak Endang gitu Bu. Iya. Kita konfirmasi dulu pripun niki. Ora ya janjane si Endang kuwi kok wetenge kok ngene lho yo, wetenge iki gedhi lho. Kayak pripun nek gedhi maksude piye? Lah ya wetenge iki blendong karo kene rada beda lho yo. Lah ya ora apa-apa ta. Kok do bingung. Lah saksine tak demok iki kok ya nendang ngoten lho Bu. Lah ya blendunga ya ora apa-apa. Masa cepet lelemu Bu? Kayak ten Facebook Bu, kula nonton. Fotone iki getel-getel karo wong lanang lho yo. Kepiye kuwi nek bocah nek mantuk kan nggih dalu-dalu to Bu. Oh sike, wong lanang iki wong lanang sing endi? Cek rambutnya mondo cepak niku lho. Mondo cepak, wong putih dhuwur. Oh Bu, motore Vario. Oh lah kuwi. Kowe iki dorong ngerti to. Lah kuwi iki bojone Endang. Ora percaya yo. Kapan lek japan ora undangan. Lah kowe iki kok ora percaya. Kae iki nikah siri dhisik. Tuh mesti nek bojone Endang percaya.
Lah kok mboten kita mboten dipakabari ya? Lah kan Kula iki koncone to Bu. Besok ki arep kabar-kabaran, arep ana resepsi iki sesuk ngandel coronane ora ono. Dadi kae iki sakjane iki wis nikah. Percaya ta ora? Aku ki sedulur. Saiki apa-apa ki perlu bukti lho nggih. Nek misale wis ndek bojo endi buktine? Yo iya pancen ra ndek bukti wong pas nikahane iki aku ya ora aku ya ora. Aku ya mesti merga. Apa? Di Facebook kowe ki ora ngeyel to. Dadi bojo ki ora ngeyel, ora ono ngeyel. Ora aku ya nek aku tetep ora percaya. Aku wis tenan aku. Ora percaya. Lah kok kowe kok ora percaya? Aku ora nek dulure. Ora nek dulure. Kowe kudu ngandaro aku sedulure. Lah nek dulur iki nek kok ora lho iki. Tapi saiki rasane kudu ono tapi kan ono saksine. Awake dhewe kudu golek saksine sing penting. Lah saksine sapa? Ya awake dhewe kudu golek piye carane ora ngono aku tak teko dong sedulurku aku tak teko pas kuwi pas nikah aku jane diundang. Aku masalah RT ya ora ada piye nek percaya ora percaya lah yo saiki awake dhewe paling nek golek bukti awake dhewe tekon endang langsung ya marani kok endang karo wong tuane gampang to wong tuane ki ora nang kene kan kurang berani ibu sekejap iki nang Pak RT niki lho ket wau ya Pak RT coba Pak RT kuwi lho Pak RT sing endang kuwi lho ya wargane jenengan dhewe to jenengan ki katene ora Pak RT si endang ki wetenge Mbak Pak RT kula ora kon jelaske nanti kula anak-anak niki pun tak jelaske endang niku pancen lha nek meng ora apa-apa soalnya endang niku pun nikah wis duwe bojo jarene tekno ora diundangi pas nikahan lha lek undangi kabar Bu nggih desa niki Pak RT pripun Pak ayo pripun Pak RT kula sebagai RT nggih sebagai orang yang berwenang di RT ini walaupun nggak digaji ya sekaligus curhat ya sebagai RT ini kok dijujur warganya do beberan ampun do beberan ini masalahnya si Endang matenge ngene oh keren nikah bener kok diri Mbak jenengan kuwi lek ngono tekno biyen rak mantane karo si pras bojone ndak dadi kan gawe bos bukti ini apa Bu? Bukti ini apa? Nah, saya kan ora duwe bukti fotone kula ora duwe bukti. Niku lho Pak. Pas nikah niku kula pas teng luar kota Pak. Dadi aku ki ora duwe bukti pancen. Nek yakin. Terus kula gimana ngertos. Jarine bukti tenane bukti. Ora ngono, kan iki kula panjenengan sedaya sami-sami sowan dateng Pak Dukuh. Berarti lah kok malah Pak Dukuh bareng Pak? Biasanya nek yang napa nikah niku sowan Pak Dukuh nyuwun administrasine niku. Pak RT bukan ngelamar, menampa lamaran ora Pak? Jenengan. Kan mboten. Ah, berarti iya. Yo, ana monggo. Ini tinggal sih teh. Penting Pak. Saya penting sedulurku wong apik-apik Pak RT pun mengajak ibu-ibu ke rumah Pak Dukuh untuk mendapatkan keterangan. Siapa tahu Pak Dukuh mempunyai informasi lebih valid. Nuwun Pak Dukuh. Wih, monggo. Rame-rame. Konfirmasi. Niki ki kaya mawon Pak. Warga tenang, warga tenang. Tenang. Pak RT sing matur Pak RT. Nggih, Pak RT. Kula sak rencang soal panjenengan badhe nggunakake permasalahanipun Mbak Endang. Oh, Mbak Endang sing nika. Nggih, niku.
Monggo dijelaskan. Sing pripun? Sing ngene iki. Wah, kami kula iki ya. Nggih. Kira nek dereng rapi kok sampun. Rapi to, Pak. Jenengan ra yo ngerti. Oh nggih, sabar yen gitu. Nek menawi wonten berita niku di cross check riyen nggih. Kabar burung dados gosip niku dados gibah nggih, gibah. Dadosipun wonten kabar niku dicek ten yange apa ten sedulure dereke anget niku apa niku Mbak Endah niku sampun nikah dereng. Yakin ya STK sedulure lho Pak Duko. Tapi kurang yakin Soalnya bukan ada bukti, bukan ada foto. Oh nggih, ini ibu iki leres Mbak Endah niku sampun nikah. Diundang iki lek kan mboten ten kampung niki, tapi ten kampung niki kok dadosipun napa niku undangan terus fotone niku wonten buktine niki lho kula gadah fotone niki. Oh, dari sama konfirmasi nggih. Tak ngapura sesuk meneh ora baleni kowe kuwi walaupun kaki mantanmu ya ora apa-apa wis duwe calon sing luwih HP kae. Aku jodohan kuwi. Nggih, niki maksudnya gimnes tunggal saged mangke. Nggih, ngoten niku. Dadi ora anu ya, dadi nek umpamane jodohan kuwi wis Gusti Allah sing ngatur. Ketemu dadi pacaran rong tentu dadi bojone iki kowe ya aja balik ya. Tolong mendhesan kok. Kenapa Pak Duko kalau saya mau